Ik had sowieso altijd vertrouwen in mezelf. Ook al toen ik bij de amateurs speelde, dacht ik van... Transformasi besar skuad Garuda. John Herdman, coret 7 pemain sekaligus, dan nasib Rafael Struijk di FIFA Series 2026. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! John Herdman, sosok pelatih anyar yang kini dipercaya menahkodai timnas Indonesia, tengah melakukan perubahan besar yang cukup signifikan dan dramatis menjelang gelaran FIFA Series 2026 yang semakin mendekat. Dalam upaya membangun skuad yang lebih kompetitif dan segar, Herdman mengambil langkah tidak biasa dengan mencoret sekaligus 7 pemain senior sekaligus dari daftar pemain yang akan dibawa ke ajang tersebut. Keputusan ini juga berdampak pada nasib Rafael Struijk, salah satu pemain yang sebelumnya sering menjadi andalan di lini depan, namun kini tak terpilih dalam skema atau sistem permainan baru yang diterapkan oleh Herdman. Pelatih asal Inggris ini membawa angin segar berupa visi modern yang menitik beratkan pada perpaduan apik antara pemain diaspora yang sudah berpengalaman di liga-liga luar negeri dengan bakat-bakat muda lokal yang tengah berkembang pesat. Kebijakan seperti ini tentu memberikan harapan besar dan momentum revolusi bagi skuad Garuda yang ingin kembali mengukir prestasi tinggi di pentas sepak bola internasional. Saat itu di pagi yang cerah, industri sepak bola nasional dibuat terpana dan terhenyak ketika John Herdman dengan penuh pertimbangan mengumumkan sebuah keputusan yang cukup mengejutkan dan berani. Ia mencoret 7 pemain senior dari daftar skuad Garuda yang selama ini menjadi tulang punggung tim. Tindakan ini jelas bukan hal biasa dan mencerminkan transformasi besar yang tengah dijalankannya. Di antara pemain yang harus rela dibuang adalah Rafael Struijk yang selama ini dikenal sebagai andalan lini depan dan sosok yang cukup lama menjadi bagian penting timnas. Keputusan Herdman ini menandai sebuah evolusi tersendiri dalam perjalanan timnas Garuda, memberi sinyal bahwa era baru dengan pendekatan dan target yang berbeda siap dibuka. Tantangan dan peluang baru terbentang luas di hadapan timnas Indonesia, di mana setiap elemen harus bersiap menghadapi kompetisi global yang semakin kompetitif dan menuntut kualitas tinggi. Jika kita menelisik lebih dalam dan mencoba memahami pola pikir serta strategi Herdman, kita akan menemukan sejumlah fakta dan data menarik yang layak untuk direnungkan lebih seksama. Salah satu yang paling mencolok adalah komposisi tim yang kini tampak sangat familiar bagi mereka yang mengamati sepak bola kontemporer. Hampir setengah dari skuad berisikan pemain-pemain yang berkarir aktif di luar negeri. Dari total 41 nama yang diumumkan pada daftar awal, sekitar 17 pemain tinggal dan bermain di liga-liga internasional, baik itu di Eropa, Asia, bahkan Amerika Serikat. Ini bukan sekedar kebetulan, melainkan pesan kuat yang ingin disampaikan Herdman kepada dunia sepak bola Indonesia, bahwa ia mengincar kualitas pengalaman tinggi dan keunggulan kompetitif yang diperoleh para pemain tersebut selama berlaga di level yang lebih menantang. Strategi ini bisa diibaratkan sebagai sebuah jembatan emas yang berfungsi menutup jarak kemampuan antara Garuda dengan tim-tim besar dunia yang sudah lebih dulu mapan dan berkelas. Mengapa aspek pengalaman internasional ini sangat krusial? Terlebih lagi bukan hanya soal bagaimana pemain mampu mengolah bola dan mencetak gol, namun jauh lebih dalam dari itu, melibatkan mental juara, stamina prima, dan pemahaman taktik yang terus berkembang seiring berjalannya kompetisi bergengsi di kancah dunia. Herdman tidak terjebak dalam tradisi yang hanya memandang nama besar atau senioritas saja, melainkan memilih dengan penuh kehati-hatian pemain-pemain yang memiliki kualitas gameplay yang dapat mendorong performa timnas Indonesia ke tingkat lebih tinggi dan lebih siap menghadapi lawan-lawan tangguh di FIFA Series 2026 mendatang. Strategi ini pun berakitan pada fondasi yang kokoh dengan menyatukan kekuatan pemain berpengalaman yang sudah matang dan menyuntikkan energi positif dari wajah-wajah muda yang tertantang untuk tampil impresif dan berani tampil beda.
Bagi penggemar sepak bola Indonesia yang selama ini mengikuti perkembangan timnas, tentu sudah tidak asing lagi dengan beberapa pemain muda berbakat yang kini ikut dipanggil memperkuat skuad senior sebagai bagian dari proses pembelajaran sekaligus regenerasi. Nama-nama seperti Victor Detan dan Arkan Fikri masuk dalam radar Hartman sebagai aset berharga yang akan menimba ilmu dan mendapat pengalaman berharga dari senior dan kompetisi internasional. Tidak kalah penting, penjaga gawang muda potensial Cahaya Supriyadi dipersiapkan mendapatkan arahan langsung dari dua kiper diaspora yang sudah berpengalaman, Martin Paes dan Emil Audero. Kombinasi antara para senior yang sudah mapan dan pemain muda yang bersemangat ini bukan sekedar eksperimen, melainkan bagian dari strategi matang Hartman untuk menciptakan keseimbangan dinamis antara pengalaman luas dan semangat muda yang mampu menyegarkan sekaligus meningkatkan daya juang Garuda secara kolektif. Namun demikian, dari deretan para pemain yang masuk dalam daftar dan dipanggil, terdapat beberapa nama yang gagal lolos seleksi ketat Hartman, dan hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan ini adalah kondisi fisik yang kurang mendukung, serta cedera yang tengah dialami pemain tersebut. Contohnya adalah Miliano Jonathan, yang baru saja mengalami cedera cukup serius pada akhir pekan sebelum pengumuman resmi dibuat. Dalam dunia sepak bola internasional yang begitu kompetitif dan penuh tekanan, cedera bukan sekedar kendala fisik semata, tetapi juga menjadi tantangan besar yang bisa mengubur harapan seorang atlet untuk tampil di level tertinggi. Kasus ini mengingatkan kita bahwa setiap detik dalam karir seorang atlet sangat berharga dan ketatnya persaingan menuntut kesiapan prima secara fisik dan mental. Bukan hanya soal cedera, publik penggemar sepak bola tanah air juga dibuat tercengang dan bertanya-tanya dengan absennya 7 pemain veteran yang selama ini selalu menghadirkan kekuatan dan pengalaman sebagai tulang punggung timnas. Di antara mereka adalah pemain seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan yang terpaksa harus beristirahat sementara karena cedera berkepanjangan dan akumulasi kartu kuning yang membatasi kesempatan mereka untuk tampil. Namun yang lebih menarik, keputusan tersebut tidak semata-mata lahir dari alasan medis semata, tetapi juga sebagai upaya Hartman untuk melepas zona nyaman yang selama ini kemungkinan membelenggun perkembangan dan pembaharuan skuad Garuda secara keseluruhan. Kebijakan ini dilakukan untuk membuat ruang bagi munculnya pemain-pemain baru yang dianggap lebih mampu mengikuti tempo dan fisik permainan modern yang disukai pelatih. John Hartman jelas tidak main-main dalam menerapkan visinya. Ia mengusung konsep permainan yang mengedepankan kecepatan, tempo tinggi, serta kekuatan fisik yang menjadi landasan utama taktiknya selama menghadapi lawan-lawan di FIFA Series 2026. Pendekatan ini mungkin sedikit mengurangi sentuhan klasik dan gaya bermain yang selama ini dipertontonkan oleh para senior. Namun Hartman yakin bahwa ini adalah proses alami dan penting dalam evolusi sebuah tim yang ingin mencapai prestasi lebih tinggi di level dunia. Mengingat lawan-lawan di ajang internasional semakin tangguh dan dinamis dalam perubahan strategi, pendekatan ini menjadi suatu keharusan agar timnas Indonesia dapat beradaptasi dan tetap kompetitif di kancah dunia. Salah satu pergantian yang cukup mengejutkan dan menjadi sorotan utama adalah nasib Rafael Struijk. Meskipun sebelumnya ia dikenal sebagai salah satu sosok sentral di lini depan, kesempatan untuk ikut serta dalam skema baru yang diterapkan Hartman kini terasa tertutup. Hartman dengan tegas memilih jenis penyerang yang menonjolkan kekuatan fisik besar dan kecepatan lari eksplosif sebagai kriteria utama. Sementara Struijk yang lebih berfokus pada peran sebagai penyerang sayap dan pemain lubang dinilai kurang cocok dengan pola permainan yang diinginkan sang pelatih. Keadaan diperparah dengan minimnya menit bermain yang ia dapatkan di klubnya, sehingga kemampuan dan formnya menurun dan berdampak pada penurunan nilai tawarnya di mata pelatih. Fans dan penggemar tentu merasa kehilangan figur Rafael yang dikenal memiliki semangat juang tinggi dan jiwa kompetitif. Namun kenyataan regenerasi dan pembaharuan skuad menjadi keniscayaan yang harus diterima demi kemajuan tim. Di balik keputusan yang sulit tersebut, Hartman menegaskan dengan jelas dan tegas bahwa pintu masuk ke timnas tidak akan pernah tertutup secara permanen bagi siapapun yang mau beradaptasi dengan filosofi dan taktik tim, serta menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Sikap terbuka dan inklusif seperti ini mencerminkan komitmen Hartman dalam membangun tim yang dinamis dan mampu bertransformasi sesuai kebutuhan zaman.
Herdman sendiri memusatkan perhatian pada kebutuhan taktik yang harus disesuaikan dengan karakteristik lawan yang akan dihadapi Indonesia di FIFA Series 2026 yang terkenal sangat agresif dan menuntut ketahanan fisik prima dari setiap pemain. Dengan kata lain, penyingkiran beberapa pemain bukan berarti pengucilan, melainkan memberi kesempatan bagi pemain lain yang lebih sesuai dengan strategi untuk membuktikan kapasitas dan mengangkat performa tim ke level yang lebih baik. Transformasi besar-besaran yang diterapkan Herdman pada skuad timnas Indonesia memberi gambaran nyata tentang filosofi kepelatihan modern yang mengedepankan inovasi, keberanian dalam pengambilan keputusan, dan kepercayaan tinggi terhadap talenta muda yang dianggap bisa mewarnai masa depan Garuda. Dalam konteks persaingan sepak bola internasional yang semakin sengit dan dinamis, perubahan ini menjadi sebuah kebutuhan mutlak agar Indonesia tidak tertinggal dan mampu bersaing di level dunia. Sebagai pendukung setia, kita tentu harap bahwa setiap keputusan berani yang diambil Herdman, meskipun menyakitkan melalui pencoretan pemain senior, akan membuahkan hasil manis berupa kemajuan kualitas permainan dan prestasi membanggakan di pentas internasional. Kini pertanyaan besar muncul, apakah pergantian skuad yang cukup radikal ini akan mampu membawa timnas Indonesia melaju dengan gemilang dalam gelaran FIFA Series nanti? Atau justru kita harus bersabar karena ini masih merupakan fase awal dari sebuah proses panjang dan kompleks dalam pembangunan tim? Mari kita semua terus menyaksikan perjalanan penuh liku ini dengan optimisme dan dukungan tiada henti kepada Garuda yang tengah menegakkan kepala